Okay, good morning, everyone. How are you today? Okay, I'm great. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Okay, the captain, please ask your friends to pray. Mana captain? Ketua kelas? Yeah. Ask your friend to pray together before we start our lesson. Come on. Ajak kawan-kawannya berdoa dulu dari dalam hati, boleh? Silakan. Sadaqallahul azim. Okay, before we start our lesson, let me check your attendance list first. Ya, sebelum kita mulai, mem cek dulu kehadirannya. But when I call your name, ketika mem panggil namanya, you say the answer present ma'am, or yes ma'am, or I'm ma'am, but with a big smile. You know? Nah, jadi harus senyum. Present ma'am, sampai senyum yang lebar ya. Kalau misalnya nggak senyum, mem ulang sampai dia tersenyum. Understand? Okay. What date is today? Malapan eh. Date. Okay, Azril Zoni Pratama. Okay, nice. Abdullah Amin. Okay, good. Adawia. Nice. Adelia Pratiwi. Okay. Aditya Muhammad Rizky. Okay, nice. Ahmad Abila Garnus. Oh, happy sekali Garnus ya. Okay, good. Aisyah Medina. Okay, nice. Ayu Ragia Zamaunia Kiwan. Okay, nice. Bagus Alkarim. Okay, nice. Cahaya Intan Anugrah. Okay, good. Gloria Aliza. Okay, nice. Krisan Kalvani Gibran. Okay, good. Dafa Zara Maram. Where is Dafa? Absent. Yeah. Okay, Decha Anggraini. Decha, where is Decha? Okay, yeah. Diva Karisa. Okay, good. Falisa Dwi Kalista. Okay, nice smile. Kartika Sari. Okay, good. Firza Gil Wijaya. Nice. Kartika Sari. Okay, good. Ulang Kartika, senyumnya kurang ikhlas ya. Kartika Sari. Okay, good. Firza Gil Wijaya. Nggak senyum, ulang. Firza Gil Wijaya. Nah, itu baru senyumnya lebar ya. Abdul Aziz. Okay, nice. Agung Wahyudi. Okay, nice. Akbar Juliansa. Okay, good. Alfizi. Okay, nice. Bandi. Okay, good. Fatir Fadila. Okay, nice. Muhammad Aditya. Okay, nice. Muhammad Pandi Pratama. Okay, good. Muhammad Rizky Ramadan. Okay, nice. Muhammad Rizky Ramadan. Okay, good. Nurul Waida. Okay. Nyimas Suci Maulida. Okay, nice. Pratiwi Sri Kartini.
Okay. Rahmat Ramadhani. Okay. Rahmat Ramadhani. Okay, good. Raisa Maulida. Okay, nice. Raisa Maulida. Nah, itu baru manis senyumnya ya. Rika Rahim. Okay. Salsabila Ramadhani. Okay. Zafira Salsabila. Okay. Semuanya manis ya kalau tersenyum ya. Kecuali Abil. Abil tidak manis. Oke. Coba dilihat dulu di bawah mejanya ada sampah atau tidak, ya. Kalau ada sampah, buang ke kotak sampah. No littering, jangan buang sampah sembarangan. Okay, before that, prepare your English book. Siapkanlah buku bahasa Inggrisnya. Ini. Ya, sudah? Prepare your English book. Take your English book. Siapkan buku bahasa Inggrisnya. Siapkan alat tulisnya. Have you finished? Are you ready? Are you ready? Okay, good. Mem mau ngajak kamu jalan-jalan ke masa lalu. Mau? Mau ke masa lalu? Mau kita jalan-jalan ke BKB? Mau jalan-jalan ke Ampera? Sekarang pejamkan matanya sambil membayangkan kenangan kamu waktu kamu jalan-jalan ke Palembang atau ke Ampera. Pejamkan matanya. 3, 2, 1. Okay. Remember your memory. Ya, when your parents ask you to go to Ampera Bridge. When your parents ask you to go to BKB. Or maybe when your parents ask you to go to Puntikayu. Ya, silakan bayangkan. Finish? 3, 2, 1, open your eyes. Silakan buka matanya. What have you remembered? Palisa, apa yang you ingat? Jalan-jalan ke Transmart, ke Lampung, terus siapa yang ngajak? Orang tua. Palisa diajak orang tua. Palisa asked his parents go to Lampung. So, what have you remembered? Apa yang you ingat? Jalan-jalan ke BKB waktu tahun baru. Oh, jalan-jalan ke BKB waktu tahun baru. Rame tak? Ini Rame. Siapa yang meramaikan? orang-orang itu. Orang-orang mana, nak? Orang-orang Palembang. Apa yang mereka lihat? Kembang api. Kembang api, ya, firefighter. Oke, Mem kasih gambar dulu ke kalian. I have a picture, and then you can imagine what is the picture. Okay, can you see what is that? Apa ini? What is that? Lamp. Ya. Nah, ini adalah lamp. Ya. Oke, Mem kasih gambar lagi. You know what is name? Siapa dia? Thomas Alva. Who is Thomas Alva Edison? Siapa itu Thomas Alva Edison? Lampu. Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ya, do you know him? Kamu kenal gak sama dia? Ya, kita kenal sama dia because he is a popular man. Karena dia orangnya terkenal ya. So everybody, lamp
was invented by Thomas Alva Edison. Ya, jadi lampu itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Okay, I have a picture again. Mem ada gambar lagi. You know what is this? What is that? Hah? Museum Tsunami Aceh. Absolutely. Benar. Ya. This is Tsunami Museum. Ini adalah museum tsunami. Siapa penemunya? Siapa yang arsiteknya siapa? Hah? Masa nggak tahu? Kemarin Mem pernah kasih loh waktu di apa namanya tuh? Oke. Nih. Ada yang kenal siapa dia? Kenal. What is name? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil is arsitek apa namanya ya Tsunami Museum. Jadi museum tsunami itu diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Is he great? Hebat ya dia? Hebat. Ya. Okay, students. Nah, itulah kaitannya kita hari ini. Today we are going to study about passive voice. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang passive voice. Nah, passive voice. Passive voice itu kalimat pasif. You know kalimat pasif? Iya. Kalimat pasif adalah kalimat yang mengenai objek. Misalnya seperti objek ini dikenai, misalnya seperti contoh tadi, lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Iya kan? Museum Tsunami diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Pempek dimakan oleh Abi. Ya? Bakso dimakan oleh Abi. Nah, seperti itu. Bahasa Inggris kelas 91 diajar oleh Mem Dian. That is passive voice. Itu adalah kalimat pasif, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak memahami fungsi, ya, memahami fungsi dan penggunaan passive voice. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, supaya anak-anak dapat memahami fungsi dan penggunaan dari passive voice. Termasuk Anissa belajar ini. Have you done? Sudah belajar ini? Not yet. Nah, dapat dari Mem. Ya, beruntung Anissa masuk kelas Mem ya. Oke. Ini kita kalau melihat apa namanya lampu ya, ini ya. Nih Mem kasih tunjuk lagi lampu tadi ya. Mana lampu tadi? Nah, ini. Kita fokus kepada bendanya saja. But we not focus about the person who invented the lamp. Kita nggak fokus kepada orangnya. Kita hanya fokus kepada bendanya saja. Nah, jadi di passive ini kita fokus kepada orangnya atau pelakunya. Ya, Ampera Bridge, you know Ampera Bridge, jembatan Ampera. We just focus on Ampera Bridge. Kita hanya fokus kepada jembatan Ampera saja. But we are not focus about who built Ampera. Kita nggak fokus kepada siapa sih yang buat Ampera, ya kan? Ya. Aduh, kamu terpikir siapa yang buat Ampera ini? Zaman siapa buat Ampera ini? Ya, I don't think so. Sama juga seperti apa namanya pempek. Pempek, you just focus on the pempek, but you don't focus about who ate the pempek. Ya, oke. Nih, Mem punya materinya ya. Kita buka dulu. This one, ntar. Nah, is it clear? Jelas nggak, Nak? Jelas nggak?
passive voice. Ya, perhatikan. Nanti Mem kasih penjelasan. Oke, this one. What is the passive voice? Nah ini, ya, passive and active. For the sample, ya, sample of the sentence. Contoh dari kalimatnya. Kalau aktif seperti ini. Everybody loves chocolate. Semua orang menyukai coklat. Kalau you ubah, coklat disukai oleh semua orang, that is passive. Itu kalimat pasif. Ya. Chocolate is loved by everyone. Ya kan? Coklat disenangi oleh semua orang. Another example, the lifeguard saved a man. Ya. The lifeguard saved a man. Siapa lifeguard nih? Apa itu lifeguard? Penjaga pantai. Menyelamatkan seorang laki-laki. A man was saved by the lifeguard. Seorang laki-laki itu diselamatkan oleh penjaga pantai. Decorators are painting my house. My house is being painted by decorators. Jadi, kalau biasanya, kalau misalnya kalimat aktif itu kata kerjanya pakai me, ya. Kalau pasif, ya. Kalau pasif, kata kerjanya yang dikenai, kata kerjanya pakai di. Belajar, dipelajari. Ya, memasak, dimasak. Itu kalimat pasif. Paham? Menulis, kalimat pasifnya ditulis. Ya, minum, diminum. Mengendarai, dikendarai. That is passive sentence. Kalimat aktif itu subjek melakukan pekerjaan. Saya makan, saya tidur, saya pergi, saya minum. Ya, saya belajar. Subjek yang melakukan pekerjaan. But in the passive sentence, subjek yang dikenai pekerjaan. Ya, dimakan, dipelajari, ditulis, ya, dibuat, ya, apalagi diajar, dikendarai, subjek yang dikenai perbuatan. Do you understand? Is it clear? Jelas kan sampai sini? Jelas. Okay, next. This one, grammatical. Ini urutannya, ya. Pasif, to be-nya am or is itu untuk to be present. Tensesnya present. Kalau was, were itu untuk subjek past. Itu untuk tenses past. Kalau dia been itu untuk tenses perfect tense. Kalau dia being itu untuk tenses continuous tense. And remember, you harus ingat when you in the 8th grade, ketika you kelas 8, Mem suruh hafalkan kamu perubahan kata kerja. Kenapa? In passive sentence, you use past participle, artinya pakai verb ketiga. Ya, for example, sit verb 1. Verb 2-nya sat. Verb 3-nya sat. Sit, sat, sat. You use this one. You pakai yang ini. You pakai yang ini. Ya. Oke, another example. Mem kasih contoh yang lain. Right. What does it mean, right? Apa right? Menulis. Verb kedua dari right? Wrote. Verb ketiga dari write, written. Kalau dalam kalimat past tense, you pakai verb kedua. Tapi kalau misalnya passive sentence, you pakai yang verb ketiga.
Ada manfaatnya enggak memang suruh hafal ke hafalan kata kerja? Ada, karena itu continue. Saling berhubungan dan terus-menerus yuk pelajari itu. Ya. Di sini Nisa boleh puter-puter. Ya. Oke. Next. This one. Ya. Chocolate is loved by everyone. Lihat ini. To be yang digunakan is. Ya. Is ini adalah present. Love-nya love bentuk ketiga. Love, loved, loved. Kebetulan love-nya tidak berubah pada bentuk ketiganya. Dia cuma nambah ed di sini. Ya. And this one, a man was saved by the lifeguard. Was di sini dia pakai to be past tense. Karena dia kalimat aktifnya adalah kalimat simple past tense. Ya. Kalau dia kalimat aktifnya past tense, maka dia pasifnya past tense. To be-nya pakai, ya. And this one, my house is being painted by decorators. Kalau kita ubah dia ke kalimat aktif, ya, decorators are painting my house. Kita ubah dia ke dalam pasif, decorator. My house is being painted by decorators. Ya. Okay, next. Okay. Do you have any questions so far? Ada pertanyaan tidak, Nak? Is it clear? Is it clear? Oke ya, Mem punya ini apa namanya satu lagi nih. Biar lebih perubahan tensesnya ya. Mana ini? Oke, this one. Nah, nih. Nah, ini rumusnya. Ya. Simple present tense. Ya. Rumusnya objek, emisar, verb 3, pelaku. Ya, jadi kalau kita kalimat aktif pelakunya di depan, tapi kalau pasif pelakunya taruh di belakang. Yang di depan itu adalah objeknya. Contoh, the door is opened by him. Pintu itu dibuka olehnya. Kalau kalimat aktif, ya, dia membuka pintu itu. He opens the door. If we change into the passive sentence, the door is opened by him. Ini simple present tense. Okay? Next, ada 8 tenses kayak memutasi. Ya? Okay, simple past tense. Ya? Rumusnya, formulanya objek plus was were plus verb 3 plus by plus pelakunya, subjek tadi. Ya, contoh, the book was read by her. You know that? Mem, itu kan read itu kan bab pertama, Mem. Ya, no, read itu no change. Read itu tidak ada perubahan ya. Read, read, read. You just change the how to pronounce it. You hanya ngubah cara membacanya saja. Ya, tapi kalau untuk writing there is no change. Kalau perubahannya tulisannya tidak ada perubahan. Yang rubah itu cara bacanya saja. Read, read, read. Ya, read, read, read. This one. So, this is verb 3. Past. The book was read by her. Kalau you ini ubah ke dalam kalimat aktif, she what? She reads, she read the book. She read the book. She read the book. Ini karena ini tensesnya past tense. Coba you ubah ke dalam tenses simple present tense. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
Ini kan past tense nih. Kalau you ubah ke dalam simple present tense, she. Ingat, kalau dalam simple present tense, verb-nya ditambah s atau us. She reads the book. Ya, oke, next. Simple future. Simple future itu yang akan datang. Ya. Formulanya object will be. Jangan lupa pakai will be plus verb 3. Will be plus verb 3. Contohnya adalah the cake will be eaten. Kue itu akan dimakan. The cake will be eaten. Pempek will be eaten. Tewan will be eaten. Kapan kau nak makan ini? The pempek will be eaten by me. Pempek ini kayak aku makan. Ya kan? This one. Oke, is it clear? Jelas ya? Mem lanjut. Present continuous tense. Kalau present continuous itu sedang berlangsung. Ya, rumusnya objek am is are plus being. Ini pakai being dia. Verb 3. Selalu pasif, selalu pakai verb 3. Ya. Example, contohnya, the house is being built. Build ini bentuk ketiga dari build. Nih, build. This one, you pakai yang ini. You pakai yang ini. Ya. Okay. The house is being built. Rumah itu sedang dibangun. Jembatan itu sedang dibangun. The bridge is being built. Not built, tapi built. Okay, repeat after me. Built. Built. Ada T, ujungnya T ya. Ada T. Kalau you build, tak kata T-nya, build tagihan. Ya. Built. Okay, good. Next. Past continuous tense. Past continuous tense. Ya. Ini sedang terjadi tapi di masa lalu. Sedang terjadi di masa lalu. Rumusnya objek was, were, being, verb 3. Ya, Garnos, is there your parent outside? Is there your parents outside? Ada orang tuanya di luar. Kalau ada orang tuanya enak dijengoknya, ya anak aku belajar nian, katanya saya itu Bil. Ya? Iya, mumpung ada orang tuanya, ya anak aku hebat, dia fokus nyengok mem Diana. Ya? Okay. The car was being repaired. Okay. Next. Present perfect tense. Kalau perfect tense itu berarti telah terjadi, telah, sudah. Ya. Ini object has, had, been. Jangan lupa. Kalau dalam present perfect, has itu harus di followed by verb 3. Ini kalau di pasif dia harus tambah been. Have, has, been, verb 3. The project has been completed. Ya, the project has been completed. Project itu telah diselesaikan. The homework has been finished. PR itu sudah digawe ke. Ya, Bil? Sambung ngaji saya, Bil. Oke, next. Past perfect. Past perfect itu dia pakai had, been. Kalau dia ada have, has, had, itu pakai been, pakai verb ketiga. Itu diingat. Ya, jangan lupa. The letter had been sent. Surat itu sudah dikirim. Ya, the letter had been sent. Okay, next, the last one. Future perfect. Future perfect. Ya. Will have been verb 3. The work will have been finished. Pekerjaan itu akan sudah selesai. Ya. Nah, ini nanti you remember, you terapkan bagaimana dalam kalimat. You must know about the change of the tenses first. You harus tahu perubahan dari tenses, change of the verb, perubahan dari kata kerja. And then you try to
apply in your sentence. You apa namanya, coba untuk terapkan di kalimat kamu, kehidupan kalimat atau ucapan kamu yang sehari-hari kamu sebut. Bu, pempek tadi dimakan adek. Itu pasif. Mom, the pempek is eaten by adek, by sister misalnya. Ya, itu. Siapa ngasih kau duit? Duit aku dikasih ayah. My money was given by father, by dad, boleh. That is. Understand? Is it clear? Do you have any question? No question. Oke ya. Kalau ini jelas, Mem Diana punya tugas untuk anak-anak. Sekarang kamu bentuk kelompok. Satu kelompok 5 orang. Silakan, teman. Cepat. Boleh muter aja. Satu kelompok 4 atau 5 orang boleh. Ini gabung sini. Cepat. Ini gabung sini boleh nak. Nah ini boleh beli mau. Ini boleh beli mau. Boleh beli mau, terserah. Ini boleh juga. Tinggal muter aja, tinggal muter. Cepat. Oke, tuh. Putar. Di mana nih? Kelompoknya gabung sama siapa? Hah? Ayo. Adel sama siapa Adel? Talita sama siapa? Boleh gabung sini, boleh. Tuh, ada lihat. Cepat cari. Cepat. Nah, situ. Dari sini muter. Ya. Oke. Ya. Oke, tugasnya adalah, sit down please. You discuss with your friends, you diskusi sama kawan kamu, ya. You find out one heritage or historical place, historical building in Palembang, ya. You cari satu kelompok satu saja. Itu tempat atau bangunan atau tempat yang bersejarah di kota Palembang. And then you find out 5 facts about the building. You temukan 5 fakta dari bangunan tersebut atau tempat tersebut. Come on, I give you 5 minutes only. Ayo cepat. 5 menit saja, Mem kasih waktu ya. Misalnya Mem, kami mau membahas tentang jembatan Ampera, boleh? Jangan lupa sisipkan pasifnya di situ. Jembatan Ampera dibangun oleh ini. Jembatan Ampera dibangun pada zaman penjajahan apa? 5 fakta tentang tempat tersebut. Atau misalnya Pulau Kemaru. Pulau Kemaru itu bercerita tentang apa? Yuk, harus ada 5 fakta tentang Pulau Kemaru, ya. Dan di situ harus ada kalimat pasifnya, ya. Atau Benteng Kuto Besar. Benteng Kuto Besar itu dibuat pada zaman penjajahan apa? Misalnya itu sudah fakta. Ayo, iyalah. Pakai bahasa Inggris. Kunti kayu boleh. Boleh disorot. Musim 6 bersejarah tak musim 6 tuh nak? Rumah Limas boleh.
Ya, rumah limas is one of apa namanya itu the characteristic of Palembang. Rumah limas itu ciri khas dari Palembang ya. Boleh, boleh. Oke. 5 menit lagi. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. You can make with Indonesian first and after that you can translate in English. Ya? Iya, boleh. Bahasa Indonesia dulu, baru kamu translate ke ya, yes, that's right. So what about you two? What you discuss? Discussnya tentang apa? Boleh lah. You think over, harus dipikir. What's your group? Ampera, BKB. Banyak nak Palembang, Ampera, BKB, Monumen Pancasila, Montera itu, ya boleh. So what are you doing? Hah? Ngapain? It's okay, no problem, no problem, no problem. Come on. Silakan. Okay. You discuss about what? You mau diskusi tentang apa? Okay, good. And then what about you? What's your discuss? About what? Ampera, Ampera Bridge. Boleh, boleh, Ampera boleh. Kalau ini boleh ya, apa namanya nih? Apa? Pulau Kenaru boleh. Wow, itu gimmick itu, nggak boleh. Kita yang real-real saja, nggak boleh yang fake. Rumah limas itu kan asalnya memang rumah adat Palembang. Ya, ada di dalam Museum Balaputra Dewa tuh ada. Bahkan ada di dalam duit 10.000. Ya. Rumah limas tuh ada dalam duit. You find out five fact about what about the building or heritage that you choose. You boleh cari 5 fakta tentang bangunan atau tempat bersejarah yang you pilih. Silakan. Borusi. Cari Borusi, yang mau ke Borusi, minta sejam waktunya enggak. Dan lagi ini. Okay, what? Ya. Ampera Bridge. Ampera Bridge. Boleh? Walaupun grup ini Ampera kan pasti beda. Fakta yang kalian temukan itu walaupun sama bahasanya akan beda. Ya. You, what discuss? What have you discussed? About what? Jembatan Ampera.
Jembatan Ampera, Jembatan Ampera, Jembatan Ampera. Sungai Musi boleh. Boleh. Udah juga in the past time Sungai Musi itu di zaman dulu misalnya digunakan. Nah, digunakan itu kan pasif. You pakai itu. Digunakan oleh masyarakat Palembang itu apa? Itu kan pasif itu. Untuk apa? Sebagai jalur transportasi. Ya. Cari ikan. Masyarakat Palembang ikan belida banyak ditemukan. Nah, ditemukan itu pasif. Ya. Hello. Hello. Ya. Tadi minta you find out 5 facts about the heritage or historical building that you choose. Mem tadi minta you cari 5 fakta tentang bangunan bersejarah atau tempat bersejarah ya yang you pilih ya. Di dalam 5 fakta itu harus mengandung kalimat pasif. Apa tadi kamu bagian apa? Hah? Apa kamu bagian? Apa kamu apa? Jakabare. Gor boleh. Gor kan bagus juga kan. Nah, Gor itu tahun 2004 digunakan. SEA Games digunakan itu pasif. Iya kan? Iya, atau misalnya Gor Jakabare dibangun pada kepemimpinan gubernur. Nah, dibangun itu kan pasif. Baru sudah 2 fakta yang kamu temukan. Iya kan? Iya. Nah, you change the sentence into English. You ubah ke dalam bahasa Inggris. Ampera itu dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Jepang. Tahun Ampera ya. Nah nih, look at this. In the past time, ya Ampera Bridge itu it could be lifted. Dulu bisa naik turun. Nah ini gambarnya. Ya, zaman dulu Ampera itu bisa naik turun. Ya Bil. Ah, kalau ada kapal besar lewat dia naik. In the past time, ya zaman dahulu. Ya, sekarang it cannot be used. Nah, zaman sekarang it cannot be used, tidak dapat digunakan lagi. Nah, digunakan lagi itu pasif. Sudah ketemu itu. Faktanya lah sudah Mem sebutkan. Sudah dimulai sama guru. Sudah ini. Presentasi, Mbak. Orientasi. Presentasi. Yes. Presentasi. Iya, usahakan dulu pakai rumus itu. Nanti kan kalau salah bisa diperbaiki. Oh, spidol MBG. Oh iya, spidol MBG. Nah, permainan. Gak tahu masih ada apa tidak nak itu nak. Gak tahu masih bagus apa tidak.
Tuh, lihat tuh. Kamu apa? Sudah ketemu? Apa? Heritage. Apa historical buildingnya apa? I don't know. You don't know? Okay. 1 minute, 2 minutes more. 2 menit lagi. Kita presentasi ke depan per grup. Ya. Bukan. Gimana contoh kalimatnya? Bukan itu kan tambah not, tapi setelah to be. Misalnya, Be continue. pentingnya apa? Continue. To be continue. Pakai is, jadinya is not being atau are not being. Kan kalau continuous dia pakai being kalau pasif. Gitu. Coba Bung. Tambah 4, 80 menit. 4 tambah 4, 80. Oke. Finish. What's your fact? Apa faktanya? Oh ya, change into English. Ubah dalam bahasa Inggris. Garnos, have you done your group? Sudah grupnya? What have you discussed? Hah? Tentang apa? Hah? Tentang apa kamu? Oh, sudah tapi. Tinggal English text. Bisa. Ini ubahnya ke dalam kalimat pasifnya mana? Bisa dinaikkan. Dinaikkan tuh pasif. Ingat pakai verb ketiga baru dia di pasif. Naik in English apa? Naik in English lift. Verb ketiganya lifted. Check your dictionary. Lihat di kamusnya. Ya, check your dictionary. Okay, now, ya, sekarang Mem tanya dulu, who wants to be the first group? Siapa yang mau maju keduluan? Yes. Ayo, come on. Ayo. Mem baru dapat 3 fakta atau Mem baru dapat 2 fakta, it's okay, no problem. Oke, yuk. Tidak mesti ini ya, tidak mesti apa namanya. Mem belum sampai 5, it's okay, no problem. Ini sudah dapat? Finish. And what about you? Finish. How many fact that you have got? Sudah berapa faktanya? Tuh. Gak apa-apa, it's okay. Change into English. Change into English. Ubah ke dalam bahasa Inggris. Ya, ubah ke dalam bahasa Inggris. Mata pencaharian bisa you pakai ntar ya. Livelihood. Livelihood. To earn money. Sebenarnya kalau orang barat itu udah tahu kata pencarian. Work to get money, work to earn money, seperti itulah mata pencarian itu kan bahasa kita. Oke, come on. Siapa yang mau maju? Your group. Gak apa-apa 2, it's okay.
apa dua? Nggak apa-apa dua kan nggak apa-apa. Apa? Finish. Sudah berapa dapur? Belum terakhir. Belum satu pun di translate. Lu juga lagi. Belum satu pun di translate. Maju juga. Maju nanti. Dua, adanya dua. Fakta yang ditemukan apa? It's okay. And what about you? Hah? Hah? Bantu kawan kau lah. Kelompok mana kau? Tergabung. Gabung kelompok ini. Amin. In your paper, don't forget to write down your name of group. Tulis nama-nama orangnya, nama-nama kelompoknya. Ya. Tulis nama-nama kelompoknya. Oke, the time is up. Sekarang Mem panggil. Ini langsung Mem tunjuk aja lah ya. Kalau nggak mau, Mem langsung tunjuk saja lah. Kelompok Gloria. Come on, give applause. Pedangan. Cepat. It's okay. If you find out only two friends, it's okay. No problem. Ayo, silakan. Ayo. Amin kelompok itu, kelompok-kelompokan itu. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Oke, silakan. Ya, pakai bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser dikit ke sini, Nak. Geser. Silau situ. Adit, geser ke sini. Oke, are you ready? Hah? Inggris lah openingnya. Tidak apa-apa. Oke. Sudah ya? Yang lain perhatikan. 3, 2, 1, go. Rolling. Action. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. You can mix your language. Nak, kalau you nggak bisa bahasa Inggris full, you can mix. Ya, our group, kelompok kami akan mempresentasikan about Ampera Bridge misalnya. It's okay, you can jumble your words. Nggak mesti, kan kalau you nggak mampu, it's okay, no problem. Okay, come on. Lo yang perhatikan ya, tolong diperhatikan. Kami akan mempresentasikan dua mantan dibuka pada tahun 2000 juga dipakai untuk pekan olahraga nasional tahun 2000.
Oke, give applause. Ya. Jadi yang pertama, Gelora Sriwijaya has been built in 2004. Ya, dibangun ya. Dibangun 2004. Oh, dibuka. Gelora Sriwijaya was opened 2004. Gor Sriwijaya itu dibuka tahun 2004. Ya. And then what else? Apa lagi? Yeah, has been used for for 2004. Oke, coba Mem tanya kelompok Adawiyah. Mana? Kelompok Adel. What year Gelora Sriwijaya was opened? 2004 in English? 2004. Is it right? Okay, thank you. Okay, others yang lain, ya. Kelompok Yuan. Ya, Yuan. Kelompok Yuan ya. On 2004, Gelora Sriwijaya was used for tahun 2004 Gelora Sriwijaya itu digunakan untuk apa? Hah? Pekan olahraga? Is it right? Oke, kita kasih tepuk salut dulu yuk. Bisa? Tepuk salut. Salut. Oke, give applause. Sit down please. Silakan duduk. Next group. Kelompok mana lagi? Kelompok mana? Ayo. Apa? Membelah itu membelah itu bisa pakai divided. Kamu apa itu? Yang musi ya? Ntar Mem cari dulu. Split. Bisa pakai split. Splitted. Berarti bab ketiganya splitted. Oke, silakan kelompok Yuan. Oke, kelompok Yuan. Ya. How many pack that you find? Sudah dapat berapa? Sudah you translate? Gak apa-apa. Finish? Adit? Dah ya, sekarang Mem tunjuk. Kamu nih Ami tunjuk. Kelompok Yuan. Oke, silakan maju ke depan. Ayo. Boleh. Kalau sama tidak masalah, tapi kan yang kamu temukan faktanya pasti beda. Iya kan? Kayak kamu mungkin kamu nemukan pada zaman Gubernur Apo, ya kan dia ada sebutnya, kamu disebut. Itu. Oke, hello. Perhatikan ya. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. Kamera rolling. Action. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
katanya. Yang lain perhatikan coba. Salt. Salt of the And then salt. 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 Di bagian salt juga. Lihat tidak ada. Ikan belida fish. Oke, sekarang meminta ke kelompok Agung. You retell what have you got from this group. You ceritakan apa yang you dengar dari grup ini. Come on. Come on. The group talk about Musi River, ya, Sungai Musi. So, what have you heard? Apa yang sudah you dengar? Ayo. And what about this group? Kelompok Aditya. What have you learned? What have you heard about Musi River from this group? Apa yang sudah you dengar dari kelompok ini? Come on, Aditya. Yes, the group talk about Musi River. And then Musi River split it. Ulu side and Ilir side. So what about us? Bagaimana dengan kita? Kita tinggal di seberang mana? Seberang Ulu. And then what about PS? PS itu di mana? Seberang Ilir. Ya, jadi kita yang di sebelah sini seberang Ulu, yang di sana Pasar 16, PS, kantor gubernur, Montera, apalagi nah, Museum Bala Putra Dewa, apalagi nah, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Rumah Limas itu di seberang Ilir. Ya, itu adanya di seberang Ilir. Oke, kita kasih tepuk salut dulu untuk kelompok Yuan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, thank you. Sit down, please. Silakan duduk. Ya, waktunya sudah tidak banyak lagi. Yang belum selesai, we will continue next meeting. Yang tidak maju, ya, minggu depan pertemuan berikutnya Mem suruh maju. Ya, ada baru 2 kelompok yang maju. Berarti this group, and that group maju pertemuan berikutnya. Ini waktu kita sudah mau habis. Oke, sekarang silakan duduk kembali. No. Stay in your group. Silakan duduk di tempat kamu tadi. Masih di grup. Ya. Mem minta kamu melakukan refleksi. Mem kasih waktu 2 menit saja. Ya, refleksi. Tuliskan 2 hal terbaik. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Tuliskan 2 hal terbaik yang berhasil kalian lakukan selama proyek ini. Tuliskan 2 hal terbaik yang berhasil kalian lakukan selama proyek ini. 2 hal yang terbaik selama kegiatan ini kamu gawe kelompok, ya. Kemudian yang kedua, 1 orang 1. Ini kan refleksi diri kamu sendiri. Tuliskan 2 hal terbaik yang berhasil kalian lakukan selama proyek ini. Yang kedua, tuliskan 1 tantangan yang kamu hadapi dalam belajar passive voice.
Tuliskan satu tantangan yang kamu hadapi dalam belajar passive voice. Oke. Nanti mem suruh maju. Mem suruh omongkan. Tantangan yang kamu hadapi atau ya, enggak usah. Yang kamu hadapi dalam belajar passive voice. Ya. Ini kan curhat kan? Edisi curhat. Tantangan aku mem, aku nih susahnya mem, begini, begono, ya terserah. Sesuai dengan keadaan kamu. Dewek lah, gak usah nyontek, itu kan keadaan kita sendiri. Sesuai dengan ini kita, keadaan kita. Oke. Sekarang mem panggil. Ya, sekarang mem panggil. Alah, buat itu belamu sih. Nah, sudah lewat. 40 tambah 40, 80 sudah satu. Oke, mem panggil Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Abdul Aziz. Sebutkan 2 hal yang terbaik yang sudah kamu lakukan dalam menyelesaikan proyek ini. Oke. Terus tantangan apa yang kamu hadapi selama belajar passive voice? Susah untuk mencari kata-kata bahasa Inggrisnya. Oke, good. Good Abdul Aziz. Next, mem suruh si Diva. Sebutkan 2 hal yang terbaik yang sudah you lakukan dalam menyelesaikan proyek ini. Nanya dengan kawan kau dewe lah apa? Mencari informasi tentang objek yang akan you bahas. Oke, satu lagi apa? 2 hal yang terbaik yang sudah you lakukan. Satu lagi apa? Hah? What else? Satu lagi? Coba apa? Mencari kata-kata bahasa Inggrisnya. Garnus. Apa satu tantangan yang kamu hadapi dalam belajar passive voice? Susah untuk mencari bahasa Inggrisnya. Bagaimana caranya nak supaya tidak susah lagi? Buka kamus, bawa ada kamus? Tidak. Jadi pas pelajaran bahasa Inggris harus bawa kamus karena kita tidak bawa HP. Jadi kita harus bawa kamus ya. Bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. Jadi kita harus punya alat bantu lain yaitu kamus supaya kita bisa mencari kosakata yang kata kamu sulit tadi. Oke? Oke, next. Mem tanya sama Aditya. Aditya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar ini, Adit? Mendapatkan pelajaran tentang passive voice untuk hari-hari. Oke, good. Terus Adit, apa yang sudah kita pelajari tadi, Adit? Ya. Mempelajari passive voice. Mempelajari passive voice. Student, are you happy today? Are you happy? Happy. Senang hari ini? Senang. Oke. Because the time is up. Waktunya sudah habis. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu. Yang belum ya? Yang belum maju. Next meeting. Tetap Mem Pagi next meeting ya yang belum maju. Oke.
kita akhiri pembelajaran kita hari ini sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kamu anggap sudah.